Bang, AC saya kode error FO. Setelah dicek nggak ada kebocoran, freon juga full. Udah dicoba dari beberapa teknisi dan hasilnya masih tetap sama. Mohon infonya. Oke ya teman-teman, nih komentarnya di sini. Oke, sebelum kita bahas, saya ucapkan terima kasih dulu dan salam buat teman-temanku semua dimanapun kalian semua berada, baik dari alam gaib dan alam nyata. Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya berbahagia. Dan untuk bacot-bacot yang tidak berguna, semoga cepat disumpel. Oke. Jadi gini teman-teman, kode error FO ya, kode error FO. Jadi untuk kode error FO biasanya terjadi untuk AC GRI sama AC SAP yang UCY ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk AC GRI dan SAP itu kodenya sama. Biasanya untuk kode error FO itu permasalahannya adalah mayoritas kebanyakan itu adalah kebocoran freon. Tapi mungkin ada juga yang bukan karena dari kebocoran freon. Memang seharusnya gitu ya teman-teman, sebelum menganalisa, sebelum memvonis segala sesuatu, kode-kode error itu harus dicek dulu sebelum memvonis. Jadi gini ya teman-teman ya, kita akan coba bahas sedikit mengenai kode error FO. Karena mayoritas kode error FO itu memang dari bocor, tapi tidak semua kode error FO itu dikarenakan kebocoran. Nah, satu ya teman-teman, cari di bagian evaporator. Teman-teman bisa buka dulu cover indoornya, buka casingnya ya. Teman-teman cari yang kabel kayak begini nih. Kabel kayak begini ini namanya termis. Ini namanya termis, ini adanya di dalam indoor dan ini nempel di bagian evaporator. Nah, kode error FO itu bisa jadi dikarenakan karena ininya rusak. Jadi nggak bisa ngebaca suhu dingin atau kerjanya nggak normal lah untuk pengaturan suhunya. Jadi kadang-kadang setelah nyala berapa lama muncul kode error FO. Nah ini bisa jadi karena ini. Satu ya, kalau misalkan tidak ada kebocoran freon dan setelah dicek tekanan freonnya udah juga bagus. Kemudian teman-teman juga cek di bagian evaporator, apa mungkin evaporatornya itu kotornya cukup lumayan parah. Kenapa saya bilang cukup lumayan parah? Karena kalau kode error FO itu misalkan tekanannya oke, semuanya oke, mantap, nggak ada kebocoran freon, tapi kalau bagian evaporatornya kotor itu juga bisa jadi pengaruh. Tapi biasanya bukan kode error FO yang muncul, biasanya kode error H3 ya teman-teman ya. Tapi bisa coba dicek ke situ. Nah, yang terakhir saya coba singkat aja ya teman-teman supaya tidak terlalu panjang. Yang terakhir, kalau misalkan kode error FO muncul itu setelah beberapa jam kemudian dinyalakan mati, biasanya itu terjadi di bagian unit odor ya. Di bagian unit odor atau kompresor lah, di bagian kompresor. Kenapa? Karena kode error FO itu biasanya karena suhu yang tidak stabil atau tidak mencapai suhu dingin yang maksimal. Akhirnya muncul kode error FO selain dari tekanan freon yang berkurang. Nah itu biasanya dari bagian kompresor. Kenapa? Biasanya kompresor itu nyala setelah berapa lama, itu kompresor mati atau kepanasan, overhead. Nah, kalau kompresor mati, kepanasan, kemudian nggak setar dalam jangka waktu berapa lama, itu juga nanti muncul kode error FO lagi. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau udah muncul kode error FO, setelah dianalisa dari teknisi, udah dicek sama teknisi semuanya normal nih, tekanan freon normal, nggak ada bocoran, kemudian setelah di restart AC-nya normal lagi, tapi setelah dihidupkan berapa jam kok begitu lagi. Nah, bisa jadi teman-teman kalau muncul kode error lagi, teman-teman cek di bagian kompresor. Itu kalau kompresor hidup ada getaran di bagian mesin ya teman-teman ya. Kalau enggak, di bagian pipa odor itu ada 2 pipa kecil, pipa gede, paling enggak minimal pipa kecilnya basah. Atau mungkin ada salju atau apa, ada tanda-tandanya lah. Nah, kalau misalkan tandanya kok kering, muncul kode error FO, kemungkinan bagian kompresornya yang enggak jalan atau mati. Jadi elektronik
nggak ngebaca suhu dingin, akhirnya muncul kode error FO. Jadi kalau untuk kode error FO ini ada beberapa sebab ya. Salah satunya adalah kebocoran freon, keduanya termis yang udah nggak bagus atau mungkin udah mati, kerjanya nggak stabil. Kemudian kompresor yang overheat atau kepanasan setelah nyala beberapa lama, misalkan 1 jam. Ini beda ya, kompresor mati karena naik ampere atau mungkin mati setelah beberapa lama. Misal kalau kompresor naik ampere biasanya nyalanya kan nggak lama, misalkan paling 15 sampai setengah jam. Tapi kalau kompresor kepanasan itu nyalanya bisa lumayan lama, bisa nyampe 1 sampai 2 jam, itu juga masih bisa bertahan. Nah, untuk hidup lagi itu butuh waktu juga sampai kompresor itu mencapai suhu dingin yang cukup supaya mau start lagi. Nah, sedangkan elektronik kan cukup waktunya itu nggak terlalu lama ya teman-teman ya. Kalau misalkan waktunya dia harus hidup belum hidup, akhirnya elektronik kan bisa jadi error juga, bisa muncul juga dari situ. Jadi infonya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan untuk solusinya, paling nggak harus dicek di bagian unitnya dulu. Dicek di unitnya pas lagi dalam kondisi kode error FO. Kalau bisa sih langsung dicek ya, begitu muncul kode error FO langsung dicek. Karena kalau misalkan nggak langsung dicek, kejadiannya ada penyakitnya ada di kompresor, nanti setelah nyala lagi seperti itu tadi 1-2-3 jam, maka kode error FO-nya lagi itu nggak ketemu. Tapi kalau dari beberapa sebab itu, kalau nyalanya misalkan 1-2-3 jam, termis udah bagus, evaporator bagus, tekanan bagus, kebocoran freon nggak ada, biasanya dari kompresornya yang mati. Jadi mungkin bisa dikatakan lemah atau apa, itu bisa ya teman-teman. Jadi pas lah kalau itu mendingan teman-teman cek ukur lagi. Kalau misalkan semuanya udah bagus, berarti analisanya masih seperti itu lagi, muncul FO lagi setelah 2-3 jam, cek di bagian kompresornya, kemudian gunakan tang ampere. Oke, jadi gitu aja. Semoga video ini bisa berguna, bisa bermanfaat. Hanya sekedar sebagai penjelasan singkat aja, sebagai informasi aja buat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman menemukan kode error FO tapi dalam kondisi tekanan freon normal dan tidak ada kebocoran, oke? Tapi coba cek ini dulu, karena kebanyakan mayoritas ada di sini. Termostat atau termis orang-orang banyak bilang. Oke? Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, dan buat kalian yang udah menonton, terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian makin tambah banyak, kumis makin panjang, jenggot makin panjang, dompet makin tebal, rambut makin gondrong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.